Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih sahabat Dasrat, masih kembali lagi bersama kita di Gaspol. Oke. Baik, masih kita beri buka kesempatan yang ingin menyampaikan pertanyaan pada Pak Ustadz. Kami persilakan. Oke, Bapak silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Kusmawardi dari UPT Pelabuhan Perikan Samudra Zaman Jakarta. Yang ingin saya tanyakan Pak, dalam kehidupan pergaulan sehari-hari tentu kita dari SD sampai ke lingkungan kerja tentu kita punya teman yang akrab bisa disebut sahabat. Kemudian teman yang biasa-biasa dan bahkan mungkin orang mungkin ada musuh gitu ya atau teman yang dianggap musuh. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah boleh kita memanfaatkan kebaikan teman yang kita anggap musuh begitu Pak? Oke. Pak Ustadz ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak memanfaatkan kebaikan orang yang Bapak benci, saya khawatir Bapak jadi pribadi munafik. Benci, tapi dia suka memanfaatkan kebaikannya orang. Maka sebaiknya jangan cari musuh. Perbanyak teman. Banyak teman, banyak rezeki. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahim. Berteman itu. Jadi jangan hanya melihat dan memanfaatkan kebaikan orang sementara Bapak memusuhi orangnya. Sifatnya, kejelekannya boleh dimusuhi. Sifat jeleknya. Tapi tidak punya hak kita memutuskan tali persaudaraan. Ya. Artinya dia jahat, dia tukang gosip. Ya. Dia tukang fitnah. Ya, sifat tukang fitnah dan gosipnya yang kita benci. Bukan kita putuskan tali persaudaraan, kecuali Bapak merasa kalau saya berteman akrab ini, saya bisa terkotori. Maka kita menjaga diri, menjaga jarak, tapi tidak memutuskan silaturahim. Nah, Nabi pernah berkata, "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak kamu siapa yang bangkrut di akhirat nanti? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Banyak teman, banyak rezeki, banyak teman tertolak dari bencana, banyak teman panjang umur. Kok bisa panjang umur Ustaz? Bapak ketika wafat, banyak temannya, berapa yang doakan? Banyak. Ketika Bapak lewat lagi orang ngantar kubur, teman saya ini, kirimkan Fatihah. Itulah yang disebut panjang umurnya. Bukan jumlahnya. Karena 100 tahun pun sekarang sudah susah kita mendapatnya. Tapi orang yang panjang umurnya adalah orang yang sudah wafat, sudah meninggal, tapi dia masih dapat kiriman-kiriman doa. Itulah yang disebut umur yang panjang. Banyak temannya. Wih, dahsyat sekali jawaban yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan semoga membawa manfaat buat kita semua. Amin. Baik, kita akan memberi kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Kami persilakan. Siapa mau nanya? Oke, luar biasa antusias pada hari ini. Oke, silakan, kami persilakan. Ya, tadi sudah Bapak, Ibu, biar adil ya, biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Sintia dari UPT PPS Nijan Jatiman Jakarta. Nanti. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya kan merantau nih jauh dari keluarga. Sehingga yang dekat sama saya itu adalah teman saya. Yep. Sementara keluarga itulah adalah orang yang utama. Nah, bagaimanakah caranya menyikapi hal yang seperti itu? Dan yang selanjutnya, mana lebih penting keluarga atau teman Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Ada batas-batas perbedaan antara teman dengan keluarga. Kalau keluarga itu persaudaraannya seperti Mbak hilang ketika kita sudah merantau. Dalam arti kedekatannya sudah hilang. Saya di Sulawesi, merantau ke Jakarta.
maka yang menjadi saudara saya bukan lagi saudara seibu sebapak saya, tapi orang yang dekat dengan saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Tetapi tidak bermakna saudara saya di kampung saya hilangkan. Tidak. Dia tetap ada hak-haknya sebagai saudara seibu sebapak atau keluarga, sementara teman juga punya hak-hak juga yang harus kita hormati dan punya batas-batas. Jangan sampai kata teman adalah keluarga adalah teman terdekat. Ya. Akhirnya kok apa? Ini teman terdekat saya, biarlah aja dia masuk di kamar saya. Ada batas-batasnya. Ya, pertanyaan kedua, ketika pilihan antara keluarga dengan teman, mana yang diprioritaskan? Tentu terlihat kasusnya dulu. Ya, lihat kasusnya dulu. Saya kasih contoh, misalnya gadis ada macomlang. Temannya, ini yang terbaik. Kalau kau tidak menikah sama ini, gelap hidupmu. Inilah yang terbaik. Dia doktrin kamu. Sepupumu, bapakmu, saudaramu, ibumu, kan enggak. Apaan kau dapat jodoh seperti itu? Belum aja jadi suamimu sudah kasar. Enggak pernah kita lihat ikut pengajian. Ahlaknya jelek, kerjaannya enggak jelas. Tapi karena kau milih temanmu, milih nih. Itu salah. Salah. Maka memilih teman seperti kriteria pertanyaan tadi adalah lihat yang baik agamanya. Ukuran baik agama itu lihat sholatnya, kejujurannya, lisannya. Kalau kita berteman dengan orang yang kasar mulutnya, saya khawatir nanti juga kita ikut ketularan kekasarannya dalam berucap. Jadi soal pilih teman atau keluarga tergantung kasus. Kan ada juga orang biasa marah sama suaminya. Kau pilih. Saya istrimu atau ibumu? Bisa dipilih, sama-sama penting. Ya kan, ibu-ibu pernah marah begitu kan? Sama mertua itu biasanya. Kok pilih, saya istrimu atau saya mamamu? Tidak bisa pilih-pilih seperti itu ya. Ada kalanya kita memilih keluarga, prioritaskan keluarga. Ada kalanya kita membela teman. Itu yang baik. Dahsyat sekali. Intinya semuanya sama-sama penting. Bisa dekat dengan teman, bisa dekat dengan keluarga, apalagi bisa dekat dengan keluarga teman. Wah, itu enak banget. Jadi semuanya aman. Baik, Pak Ustadz, mungkin ada satu pesan penutup yang bisa disampaikan berkaitan dengan tema pada hari ini, Pak Ustadz. Iya, teman sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Ya, baik teman dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, teman dalam mencari nafkah, dan sebagainya. Yang penting jangan salah memilih teman. Karenanya perlu kehati-hatian dalam memilih teman. Ada orang dari kampung bagus agamanya, bagus adabnya, bagus adab-adabnya, bagus akhlaknya, sampai di kota. Salah memilih teman, akhirnya akhlaknya hancur. Itulah yang biasa kita kenal dengan salah pergaulan. Nah, kemudian ketika memilih teman itu tidak usah repot-repot. Lihat aja agamanya. Agamanya kalau bagus, akhlaknya pasti bagus. Agamanya kalau baik, insya Allah perangainya baik. Nah, cuma kan masih abstrak. Bagaimana cara tahu dia agamanya bagus? Lihat aja kehidupannya. Kalau sholatnya baik, tutur katanya bagus, suka menolong. Insya Allah itu teman yang akan menolong kita dunia akhirat. Mas Akbar, teman yang baik itu bukan hanya digunakan di dunia, tapi sampai di akhirat. Ketika nanti saya, Akbar, Allah takdirkan lebih dulu masuk surga. Amin. Dari saya, karena banyak pertanyaan. Akbar sudah masuk ke dalam surga. Begitu mau masuk dalam surga, Mas Akbar gelisah. Nggak ada teman. Kata Allah, kenapa kau? Mana si Das'at? Saya bisa sampai ke surga ini karena ilmu-ilmunya dari Ustadz Das'at. Oh, masih banyak masalahnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Aduh, enggak enak saya masuk surga kalau enggak ada dia. Dulu nyaman rasanya. Program bareng di Metro TV. Iya, sudahlah. Kata Allah, sudah. Untuk menyempurnakan kenikmatanku, kebahagiaanmu kepada Mas Akbar, maka silahkan kau jemput sahabatmu itu si Das'at, bareng-bareng kamu masuk surga. Bisa ada privilege seperti itu. Ada.
Makanya Insya Allah. ketika kalian punya teman yang baik agamanya, genggam rapat-rapat tangannya, jangan kau lepas. Karena dia akan menyelamatkanmu di dunia, insya Allah sampai di akhirat kelak. Luar biasa. Jadi istilahnya ya Bu ya, kalau di dunia kita punya teman kaya secara dunia, punya mobil, kita bisa nebeng. Nah, begitu juga kalau kaya akhiratnya, pahalanya, kita bisa nebeng juga tadi ya. Dahsyat sekali. Tepuk tangan. Dahsyat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dasyat Latif tadi. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi berkah dan ridho dari buat kita semua. Dan juga terima kasih buat kawan-kawan dari staf KKP Jakarta Utara. Terima kasih sudah hadir semua dan juga tentunya terima kasih buat seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan yang namanya Gaspol. Kita berpisah dulu hari ini. Kita berjumpa di lain waktu tetap di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.